Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Pada sore hari ini kita sudah berjumpa dengan Mbah Gede Jopo Montro dan kita akan membahas satu hal yang mana sudah saya tampung dari beberapa teman atau saudara kita. Jadi kita tahu mulai dari nenek moyang kita dulu hingga sampai sekarang masyarakat memiliki kepercayaan tentang adanya Tuhan. Kita tahu sampai kian ini belum pernah ada satu orang pun yang pernah bertemu dengan Tuhan atau Allah, yang tahu wujudnya Tuhan atau Allah, yang bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan atau Allah. Seperti halnya tsunami yang pernah melanda Indonesia, yaitu tsunami Aceh, Mbah. Kita tahu bahwa provinsi Aceh itu juga banyak sekali orang-orang yang beragama, yang mana mereka juga kusuk, Mbah. Dan ketika kejadian tsunami itu kita tahu pasti mereka juga meminta tolong kepada Sang Kuasa, namun dengan demikian masih banyak sekali korban, Mbah. Tidak melulu ketika kita sambat atau kita berdoa terus kekarapan kita atau tujuan kita bisa tersampaikan. Tapi kenapa, Mbah, orang-orang itu masih tetap percaya kepada Tuhan, dan ketika mereka susah pasti sandaran terakhir mereka adalah bersandar kepada Yang Kuasa. Itu gimana pandangan jenengan, Mbah? Manusia adalah ciptaan Tuhan, Sang Pencipta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Tuhan sendiri dapat dikatakan para leluhur tan kena kena yang apa, kita tidak boleh membayangkan Tuhan wajahnya seperti ini, bentuknya seperti ini, cahayanya seperti ini, rupanya seperti ini, tepatnya di sini. Karena semua orang tidak akan mengetahui siapakah Tuhan yang sebenarnya dan di mana tempat Tuhan yang sebenarnya. Karena di setiap manusia punya ajaran tertentu, setiap ajaran, setiap agama atau keyakinan pasti memiliki alasan yang berbeda-beda, memiliki dengan arahan yang berbeda. Kita tahu bahwa Tuhan Sang Pencipta alam memiliki kuasa-kuasa yang sangat besar sekali. Kalau bahasa Jawanya dapat dikatakan Gusti iku kagungan purbolan masiso, Gusti kagungan sifat ngelaran gulung. Artinya Tuhan bisa menciptakan dan Tuhan bisa membinasakan. Tuhan memiliki kodrat-kodrat yang dijatuhkan kepada manusia, sehingga manusia tidak akan berdaya apabila mendapatkan kodrat dari Sang Pencipta alam. Karena setiap manusia kematiannya pun juga berbeda-beda, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang tua atau yang muda, ada yang cepat atau ada yang lambat. Karena mereka manusia inilah yang diberikan kodrat-kodrat yang tertulis di dalam catatan-catatan ilahi. Sehingga kalau di pertanyaan Mbak Lulu, setelah kejadian manusia yang mendapat malapetaka, tentu setiap manusia pasti memohon secara keras bahwa minta tolong pada Sang Pencipta alam apapun agamanya. Namun apabila Tuhan menghendaki, yaitu manusia akan dikukut, manusia akan diambil, manusia akan dibinasakan. Tidak ada orang satupun yang bisa menolong karena merupakan kuasa-kuasa Tuhan yang tidak dapat diganggukan. Seperti halnya di Aceh pada saat itu ada tsunami yang sangat dahsyat sekali. Tidak hanya puluhan bahkan ratusan ribu yang menjadi korban daripada tsunami Aceh. Namun doa-doa manusia tidak dihiraukan, doa manusia tidak dikabulkan. Sehingga dengan adanya tersebut kita harus sadar bahwa kita ini hidup ada yang menghidupi hidup kita, perjalanan kita semua diskenario oleh Sang Pencipta alam, sehingga kita hanya bisa berusaha, Tuhan yang akan menentukan. Sesuai dengan pertanyaan Mbak Lulu, kenapa doa-doa orang-orang yang banyak, tentu ada orang-orang yang khusyuk, ada orang-orang yang tekun, ada orang-orang yang macam-macam. Ternyata doa-doa mereka dengan melantungkan suara yang menjerit pun maka Tuhan tidak mendengarkan, karena Tuhan memiliki yaitu kodrat yang harus dikerjakan. Seperti kejadian di Aceh itu merupakan gambaran-gambaran pelajaran kepada kita bahwa sekuat-kuatnya manusia, sesakti-saktinya manusia, sehebat-hebatnya manusia ternyata tetap dengan kuasa-kuasa Tuhan. Sehingga disinilah letaknya kita jangan sampai sombong. Apabila kita sakti, apabila kita pintar, apabila kita punya kuasa, apabila kita tampan, apabila kita cantik, apabila kita punya jabatan, kita lupakan kadang-kadang kita menggunakan perjalanan-perjalanan yang baik, perjalanan-perjalanan yang sama sekali tidak mengirukan kebaikan dan kebenaran. Apabila kita memiliki kekuasaan yang tinggi, memiliki ketenaran yang tinggi, memiliki kemampuan yang sangat dahsyat, kadang-kadang kita melupakan Sang Pencipta alam, bahwa kita ini hanya dihidupi, kita hanya ditolong oleh Sang Pencipta alam. Kadang kita punya kuasa, bisa menguasai dan bisa menekan dan bisa semaunya sendiri untuk mengatur kehidupan kita. Apabila kita sudah mengetahui tentang keperjalanan kita ini sebenarnya dikendalikan Sang Pencipta alam, kita tentu akan takut sekali.
Karena yang nyawanya manusia bisa diambil pada saat kecil, pada saat dewasa, pada saat tua, atau sewaktu-waktu kita bisa diambil. Bahkan kita bicara seperti ini saja bisa diambil sewaktu-waktu. Banyak sekali umat manusia yang menjalankan pekerjaannya dia diambil, dia menjalankan ibadah juga diambil, pada saat bertindak murka juga mereka juga diambil. Sehingga Tuhan punya purba wasiso, artinya kuasaan Tuhan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga kita bertanya, kenapa apabila kita memohon tidak dijabai kita masih percaya kepada Sang Pencipta alam? Karena naluri bahwa manusia itu tahu bahwa kita berada di dunia ini, kita tidak tahu tautannya kita juga hidup seperti ini. Jadi bahasanya Jawa, lahir ora karep mati orang jaluk, bahasanya seperti orang Jawa. Sehingga kita tuh benar-benar diciptakan. Sehingga adanya hal tersebut, apakah doa-doa kita akan selalu begitu, akan selalu dijabah atau akan selalu tidak dijabah, tergantung kepada keputusan Sang Pencipta. Maka kita menjadikan seorang praktisi yang kita menolong orang, atau kita menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi apapun, titel yang sebesar apapun, kita tetap bersandar kepada Sang Pencipta. Kita tidak punya kemampuan apapun, kita hanya minta kepada Sang Pencipta alam. Sehingga permintaan dan doa itu pun tergantung pada Sang Pencipta alam. Jika tidak, tentu kita pasti dikabulkan. Walaupun kita misalkan orang pintar, kita orang terkenal, kita punya kemampuan, belum tentu cita-cita kita bisa dikabulkan. Apalagi orang-orang yang bisa melihat, yaitu tembus pandang, artinya dia waskito, itu pun juga terbatas. Tidak semua memiliki kapasitas yang berlebihan. Hanya sifat-sifat manusia ada keterbatasan. Buktinya ada orang Indonesia yang waskito, ada orang Indonesia yang bisa meramal, ada orang Indonesia atau indigo yang pintar sekali meramal sebelum terjadi sesuatunya. Namun pada saat negara ini butuh orang korupsi, maka mereka tidak hadir, mereka tidak bisa menunjukkan siapa yang korupsi, siapa yang mencuri. Mereka tidak bisa, hanya KPK yang berjalan. Inilah letak-letak kekurangan dan kebijakan manusia, kekurangan manusia yang tidak dapat dibangga-banggakan. Jika apabila kita tahu seperti ini, maka kita harap untuk merendahkan diri bahwa kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Adapun kita berhasil menolong orang, adapun kita berhasil menjadi orang yang kaya raya, itu karena anugerah dari Tuhan, itu karena hadiah dari Sang Pencipta alam. Itu Mbak, terima kasih. Iya, terus kemudian kita tahu banyak sekali negara-negara yang mana mereka juga sama sekali tidak percaya dengan adanya Tuhan, kita sebut saja ateis seperti itu, Mbak. Tapi ternyata kehidupan mereka pun juga tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang yang memiliki kepercayaan dalam hal ekonomi, kemudian dalam hal bermasyarakat, itu seperti tidak ada bedanya. Itu gimana menurut jenengan? Orang hidup di dunia ini memang dicoba oleh Tuhan, sehingga setelah diciptakan manusia dibiarkan mereka bersembah dan tidak, Tuhan tidak memerintahkan. Sehingga kita beribadah itu bukan perintahnya Tuhan, kita sendiri yang beribadah. Karena Tuhan itu tanpa disembah oleh manusia tetap agung dan tetap punya kuasa yang tinggi. Sehingga di dunia ini hanya merupakan ujian-ujian manusia. Apabila manusia sudah melecehkan, manusia sudah tidak merasa tidak punya Tuhan, atau tidak mengakui keberadaan Tuhan, namun mereka nanti akan bertanggung jawab di alam akhir nanti. Perjalanan manusia dari alam kandungan, alam dunia dan alam akhir itu pasti terjadi. Karena manusia itu tidak berjalan di dunia saja, kita sudah melewati di alam rahim atau alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam ketentraman atau alam surga atau alam kedamaian. Perjalanan-perjalanan itu pasti kita akan melewati. Sehingga bagi orang-orang yang ateis, kita tetap toleransi, biarkan mereka ateis tidak percaya kepada Tuhan. Namun penyesalan manusia setiap langkahnya di akhir nanti pasti punya penyesalan. Dan kemenangan-kemenangan pada orang-orang yang mengerti tentang Tuhan, kemenangan daripada orang yang bersembah kepada Tuhan akan terletak di akhir nanti. Ujian-ujian nilai-nilai kita nanti tidak dibaca di dunia ini. Ujian-ujian kita, nilai kita akan diperoleh apabila kita setelah mati. Terima kasih, Mbak. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita, dan semoga ini juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Mungkin teman-teman juga memiliki pertanyaan yang sama di dalam hati. Ini sudah diwakilkan oleh saudara-saudara kita dan sudah saya sampaikan kepada Mbah Kendil. Semoga ini bisa menjadi jawaban bagi kita semua. Mbah Kendil, mungkin ada tambahan yang lain, Mbah? Cobaan-cobaan manusia, semakin orang baik, semakin orang lurus, semakin orang bertakwa, maka cobaannya semakin besar sesuai dengan kekuatan orang masing-masing. Apabila kita bisa melewati cobaan itu, merekalah yang beruntung di alam akhir nanti. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Raya Peminangki.